Horas, Kabupaten Padang Lawas Utara atau Paluta, Provinsi Sumatera Utara, yang baru dimekarkan pada tanggal 10 Agustus 2007 dari Tapanuli Selatan. Terdiri dari 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Bolak, Halongonan, Simangambat, Dolok, Padang Bolak Julu, Batang Onang, Dolok Sigumpolan, Hulu Sihampas, dan Kecamatan Portidi. Padang Lawas Utara merupakan pintu gerbang lalu lintas darat menuju Medan, Pekanbaru, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Serta tersedianya Bandar Udara Aigodang untuk kelancaran masuknya wisatawan lokal maupun mancanegara. Pasar Gunung Tua sebagai pasar tradisional hasil bumi perkebunan mereka dengan berbagai rempah ada dijual di sini, seperti sayur-sayuran dan bahan-bahan makanan lainnya. Kabupaten Padang Lawas Utara daerah yang sangat potensial sebagai daerah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pendidikan, dan kota sejarah peradaban tempo dulu, seperti Candi Portidi dan berbagai situs budaya sejarah lainnya. Candi Portidi terletak 15 km dari Gunung Tua, ibu kota Padang Lawas. Padang Lawas Utara memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya insani, sumber daya kultural, dan sumber daya agamis. Dengan filosofi Dalian Natolu, maka seluruh unsur masyarakatnya bersatu padu, satu langkah untuk mengejar kemajuannya. Agama dan adat telah membekali kita bahwa Hombardo adat dohot agama, simbol persatuan inilah yang digunakan oleh seluruh putra daerah yang berhasil di mana-mana untuk kembali membangun daerahnya. Masyarakatnya hidup dari mata pencaharian pertanian yang dilakukan secara tradisional. Kehidupan mereka sungguh sederhana. Mungkin tempat tinggal mereka jauh di pedalaman Kabupaten Padang Lawas Utara. Di samping mata pencarian petani, ada juga yang menekuni pekerjaan yang telah turun-menurun, seperti tenunan kain yang dikerjakan secara tradisional. Seperti juga kerajinan anyaman pandan yang terus dikembangkan sebagai peninggalan tradisional mereka, yaitu gitar duduk raja.
objek wisata. Budaya purbakala itu bisa kita kembangkan supaya betul-betul bisa menarik perhatian dari wisatawan. Menuju ke sana nih ya. Biasanya naik apa ini kita? Ada angkutan pedesaan. Oh gitu ya. Iya. Selain dari angkot ada yang lain-lain? Ada ojek. Ojek ya. Ojek. Itu ongkosnya berapa tuh Pak maksudnya? Kira-kira 2.500 sudah sampai ke lokasi kita. Oh gitu ya. Jadi setiap minggu ada aja pengunjung Ada, datang? setiap saat ada aja. Ada ya? Ada. Oh gitu. Tapi jalannya bagus ya? Bagus, bagus. Nah, inilah ibu kota Kecamatan Portibi. Untuk menuju lokasi candi yang berjarak sekitar 2,5 kilometer. Di daerah inilah ditemukan banyak peninggalan sejarah yang menjadi saksi bisu. Situs sejarah peradaban manusia masa lalu. Di antaranya terdapat bangunan candi agama Hindu atau agama Buddha. Kompleks percandian ini dibagi 3 kelompok, masing-masing dinamai Biara Bahal 1, Biara Bahal 2, dan Bahal 3. Bahal 1 yang luas arealnya mencapai 57 meter kali 49 meter. Dikelilingi pagar tembok dengan ketinggian 1,3 meter dan ketebalannya mencapai 1 meter. Konon Portibi dulu merupakan kerajaan kuno. Portibi dalam bahasa Batak berarti dunia atau bumi. Sehingga Portibi diartikan sebagai kerajaan dunia yang pernah menghuni di daerah Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara ini. Candi-candi inilah merupakan fakta sejarah kebudayaan orang-orang asal kebudayaan Hindia belakang pada abad ke-12. Candi ini menunjukkan sejarah kebudayaan agama Hindu yang pernah berkembang di daerah ini. Pusat penelitian arkeologi dengan adanya candi-candi atau biaro-biaro di Padang Lawas Utara diperkirakan pada abad 12 hingga 14 Masehi. Berdasarkan temuan prasasti, itu bukan merupakan sebuah candi, tapi merupakan sebuah wihara. Wihara umumnya adalah wihara Buddha, karena di dalam prasasti Sitopayan disebutkan bahwa ada bangunan wihara dibuat yang satu atap. Wihara itu lalu sekarang orang bilang biaro. Untuk lingkungan Padang Lawas orang mengenal adalah biaro Portibi, bukan Candi Portibi. Berdasarkan prasasti yang kita temukan, karena prasasti adalah bukti otentik di mana sejarah itu bisa diketahui dari bentuk tulisannya dan juga menyebutkan angka tahun sekitar abad ke-12 sampai ke-14. Karena prasasti yang ditemukan di daerah Padang Lawas umumnya adalah prasasti-prasasti pendek. Tidak menyebutkan nama angka tahunnya, tidak menyebutkan raja yang memerintah, dan tidak menyebutkan untuk apa prasasti itu dibuat. Kehadiran orang-orang Hindu di India datang di bumi Pertibi. Di samping sebagai pedagang, juga mencari emas. Sehingga mereka menyebutnya bumi Portibi sebagai Suwarna Dwipa atau Pulau Emas.
dengan menelusuri Sungai Batang Panai dan Sungai Barumun yang membelah daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Mereka membangun candi di pinggir sungai, berkisar 300 meter dari candi. Di samping sungai sebagai transportasi, juga sungai sebagai sumber kehidupan bagi mereka. Beberapa candi yang berada di Kabupaten Padang Lawas Utara, seperti misalnya Candi Stopayan, Candi Bara, Candi Pulo, dan ketiga candi tersebut kondisinya sudah runtuh. Dan kemudian ada beberapa candi yang sudah dipugar oleh pemerintah, yakni Candi Baha 1, Baha 2, dan Baha 3. Kemegahan dari Candi Baha 1 yang terbuat dari bata, kompleks candi yang terdapat pagar keliling yang juga terbuat dari pagar, itu berukuran sekitar 57 kali 49 meter. Yang di dalamnya terdapat candi induk, jadi candi yang berada di tengah yang masih utuh, dan 4 buah candi kecil-kecil yang di sekeliling candi induk dinamakan Candi Perwara. Memang sangat unik, dan ini merupakan satu candi yang memang sebenarnya spesifik, karena di bagian batur, di bagian bawah kaki candi, masih kita lihat terdapat relief berupa singa yang sedang mengaum. Kemudian juga di pipi tangga, kiri kanan pipi tangga mau naik ke bagian badan candi, terdapat relief yaksa namanya. Yaksa adalah tokoh dalam dunia kayangan yang digambarkan sedang menari. Kemudian pada bagian badan candi terdapat pintu masuk. Di kiri kanan pintu masuk terdapat relief manusia, tetapi karena kondisinya sudah rusak, ini tinggal separuh badan. Sedangkan pada bagian dalam, setelah kita masuk ke ruangan, itu dalam keadaan kosong, tidak ada arca. Di kiri kanan pintu masuk di bagian bawah terdapat yang namanya arca Makara, yang menurut mitologi adalah sebagai arca penjaga. Di bangunan ini sebenarnya juga terdapat gapura, tetapi karena kondisinya sudah runtuh, jadi bisa dilihat hanya seperti itu yang bisa kita pugar. Candi yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara berbeda dengan candi yang ada di Pulau Jawa. Kalau bentuk bangunan yang ada di candi-candi di Padang Lawas ini lebih sifatnya itu lebih ramping, ya. Bahan juga sama dengan candi-candi yang di Jawa Timur adalah dari batu bata. Hanya reliefnya, kalau relief yang ada di candi-candi di Jawa Timur itu kan tipe wayang. Tapi kalau yang di Padang Lawas ini tipenya raksasa-raksasa yang digambarkan. Lalu patungnya juga arca-arca itu digambarkan dalam bentuk keraksasaan. Jadi aksesoris itu atribut yang digunakan oleh arca-arca itu dia pakai kalung dari ular. Dia menggunakan kelat bahu dari ular. Jadi semua itu memperlihatkan keraksasaan. Kemudian ada juga yang kalungnya dari kepala tengkorak-tengkorak manusia itu.